Kan udah janji kalau ada yang ngobrol saya kan hanya yang disukai Allah. Hidup ini pasti ada yang bikin gak enak. Akan ada ujian dalam berbagai bentuk, perkataan, sikap, perilaku orang yang bikin kita gak enak hati. Iya kan? Kita kan gaul dengan manusia yang tidak ada yang sempurna. Ibu ingin suami 100% baik, nggak ada. Nggak ada. Tapi, nggak usah pakai tapi. Apapun sikap suami ibu, itu baik. Bagi ibu kalau disikapi dengan baik. Berulang disampaikan, ujian itu tidak ada yang bahaya. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya. Jadi yang membuat hidup ini ribet bukan persoalan hidup, tapi salah menyikapi persoalan hidup. Setuju? Harus setuju karena emang begitu. Ya. Al-hilm. Rasulullah berulang bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Maksud di sini jangan mudah marah dengan kemarahan yang tidak dengan niat, cara yang tepat. Rasulullah pernah marah? Pernah. Tapi Rasulullah bukan pemarah. Orang berdoang yang dititipkan Allah, ya beri. Suatu saat di masjid ada yang buang air kecil, wah sahabat marah, jangan. Ini masjid bukan untuk buang air kecil, ambil air siram, beres. Di Taif dilempari batu, berdarah, diusir, ya Allah mendoakan supaya lahir dari keturunan orang Taif, orang-orang yang taat kepada Allah. Kita dengar ayat keutamaan tentang menahan marah. Ciri orang takwa itu bisa dilihat dari kemampuan mengendalikan marah. Jadi kalau ibu rajin tahajud, rajin sholat, rajin ngaji, tapi marah-marah melulu, ini lumayan. Karena yang jelek itu tidak sholat sama sekali dan marah-marah melulu. Tapi artinya sholatnya belum bagus. Karena kalau orang yang sholatnya bagus, yakin dia tidak jadi pemarah. Kenapa? Karena Allah sudah janji, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu jadi rem dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau sholatnya bagus, kita susah marah-marah tuh. Kalau sholatnya kurang bagus, ya sambil sholat juga sambil marah. Ya. Ada 4 jenis marah. 1, mudah marah, susah reda. Ini paling buruk. Dikit-dikit marah, dan kalau udah marah enggak bisa reda, dendam saja terus. Ini tidak termasuk orang bertakwa. 2, mudah marah, mudah reda. Ini jelek.
Ada bagusnya dikit, yaitu reda. Cuma kalau orang sudah marah, itu sudah nancepin paku dan minta maaf itu nyabut paku. Pakunya tiada, bolongnya sudah ada. Ini tisu. Kalau orang marah, begitulah ya. Udah gitu, maafin saya ya, tadi saya ngomong gak enak, maafin. Nah hasilnya begini nih perasaan orang. Susah dirapihin lagi, perlu setrika, betul. Jelas Bu? Jadi perasaan suami ibu tuh kayak gini. Kalau dijejik, yang ketiga, susah marah. Akan menyampaikan Ali Imran dari 133 dulu ya. Semuanya bisa membuka dan mengikuti. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Jadi ciri orang takwa alladzina yunfikuna fis sarra'i wa dharra, senang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, memaafkan orang-orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. 135 dibaca tadi? Belum, pantesan pendek ya. 135. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji
atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Itu ciri orang takwa. Jadi Bu, Pak, urusan hidup kita ini susah dan gampang itu tergantung Allah nolong atau tidak. Nah, orang yang ditolong Allah namanya orang takwa. Surat At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar segala urusannya apapun. Dan Allah memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Nah, ciri orang takwa diantaranya adalah menahan marah. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak teh pemarah terus, itu teh ciri-ciri masih belum takwa. Artinya belum dekat dengan pertolongan Allah. Jadi sifat pemarah, sifat pelit, sifat pendendam itu membuat kita jauh dari pertolongan Allah, jauh dari kebahagiaan. Halo? Jadi enggak boleh ambek-ambekan. Nah, saya juga sudah nahan, jangan marah sama saya. Aja enggak tahu. Ini serius, Pak. Kita sering sholat, tahajud, ngaji, majelis taklim, ikutan sedekah, tapi tidak ada riadoh menahan marah. Gak bisa. Orang yang pemarah itu orang yang lemah, kalah oleh nafsu. Karena orang yang perkasa itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Rasulullah itu perkasa, lahir batin. Beliau bisa mengendalikan marah. Jadi kalau ada orang-orang yang mudah marah, dikit-dikit marah, marahnya tidak terkendali, itu menunjukkan diri yang lemah. Walaupun otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, hatinya gak bagus. Jadi perkasa tuh kelihatannya bukan dari otot, tapi dari kemampuan mengendalikan amarah. Apalagi kalau pemimpin mudah marah, kacau pasti. Kualitas seorang pemimpin diantaranya adalah kemampuan mengendalikan marah. Kalau pemimpin sudah sering marah, marah tuh zolim maunya tuh. Tidak ada orang marah memilih kata-kata yang bijak, gak ada, Pak. Kata-katanya tuh kasar, seperti orang yang tidak berpendidikan sama sekali. Bisa nama binatang keluar. Raut muka pemarah itu jadi jelek. Walaupun dia baru keluar dari salon, baru oplas. Pasti plastiknya plastik bekas. Ya. Lihat orang yang marah, benar? Petot wajahnya tuh. Kata-katanya kasar, jelek, buruk, rendah. Lihat perilakunya, matanya nyorot, ini yang menggerap, tangannya mengepal. Oh, dan kalau ngambil keputusan, hakul yakin pemarah itu cenderung zolim. Karena orang marah itu pembisiknya setan. Bodoh kamu, kata setan, bodoh kamu, ini ke anak nih, dasar anak setan, begitu. Coba nanti lihat wajah pemarah. Atau ibu kalau lagi marah minta ke suami untuk direkam diam-diam, ya nggak? Kita harus tahu seperti apa diri kita. Buruknya ketika marah. Pemarah itu tidak pernah dicintai.
paling ditakuti. Pemarah itu cenderung habis pahalanya diberikan kepada orang yang dia marah, dan di akhirat kalau habis pahalanya, dosa orang yang dizolimi akan dipikul oleh dia. Namanya muflis, bangkrut. Para pemarah itu cenderung tidak sehat karena bekal kacau metabolisme tubuhnya. Ibu ingin awet muda, menyebut ingin malu ya enggak? Salah satu yang menyebabkan ibu cepat ngariut adalah mudah marah. Kalau ibu mudah marah tuh badannya jadi enggak sehat. Jantung berdetaknya jadi tidak wajar, peredaran darah tidak wajar. Makanya kalau kumaha pret ngejepret. Darah tinggi, bisa stroke, bisa jantung, benar? Bisa ngawer-wer, Bu. Ada yang sambil ngama, alah. Terus sepuh agak gede ambek, tiasa beser. Oh serius. Ini serius ya. Kita pemarah, kita tidak disukai Allah. Hidupnya akan terus menambah masalah. Pemarah itu bukan bagian dari solusi, pemarah itu bagian dari masalah. Nih kalau dengar gini, yang ini jangan ingat istrinya. Tah dengekeun Bu. Yang ini jangan ingat suami. Oh suami saya ima persis. Jangan, diri aja. Saya pemarah atau tidak? Bismillah ya, mulai saat ini Bapak Ibu bertekad jangan jadi orang yang pemarah. Setuju? Rugi lahir batin, rugi dunia akhirat. Tidak ada untungnya sama sekali jadi pemarah. Ibu jadi pemarah, suami gak betah di rumah. Mau ngapain? Pulang ke rumah dimarahin. Anak-anak lebih senang sama HP daripada ketemu ibunya. HP emang gak pernah marah. Raden, kalau jadi lelaki pemarah, lelaki lemah. Ai ke orang lain sopan, ke anak tetangga sopan, hari ke istri ganas, ambek-ambekan, sebaik-baik lelaki di rumah baiknya. Kalau di rumah sudah baik, kemana-mana baik asli. Kalau di kantor baik, tapi di rumah tidak baik, baiknya masih acting, takut dipecat. Ibu, jangan suka galak, mau tidak punya suami galak? Jawab, sama, kami juga tidak mau. Ini efek kasar, surat An-Nisa 79, Fabimar rahmatimin Allah, tolong Ustaz. Bismillah ya, sesudah ini jangan ambek-ambekan. Ustaz ada? Quran Surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka.
Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Fabima rahmati minallah. Hanya dengan rahmat Allah kamu bersikap lemah lembut wahai Muhammad. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya akan menjauh dari sekelilingmu. Kalau suami kasar, bengis, hatinya keras, itu istri dan anak-anak maunya menjauh. Istri kasar, kata-katanya enggak enak, maunya suami dan anak-anak menjauh dari sekelilingmu. Jadi gimana fa'fu anhum, maka maafkan mereka. Mintakan ampunan kepada Allah. Ini nih. Dan bermusyawarahlah dengan baik. Jangan bertengkar. Apabila sudah bulat tekad, pasrahkan ke Allah. Karena Allah yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawakal. Bismillah, bagi kita yang suka gampang marah, harus punya tekad. Jangan jadi orang yang tidak disukai Allah karena perilaku mudah marah. Setuju? Jadi gimana atuh A? Jangan marah ke saya, Bu. Jadi kita harus siap dalam hidup ini tidak akan selamanya cocok. Siap, bekal ada yang cocok, bekal ada yang tidak cocok, bekal ada yang nyenengin, bekal ada yang sebaliknya. Siap, dimanapun, kapanpun kita akan diuji. Persiapan ini penting. Siap, ibu kesini udah mau saf yang pertama, udah didudukin orang. Siap. Udah di sini matuh dari pada subuh, giliran mau ceramah, mau ke toilet, siap. Keluar dari toilet, sajadahnya didudukin orang, gimana mau bahagia? Rileks saja, ya. Dua, kalau sudah terjadi ada yang menjengkelkan, tahu rahasianya? Diam. Jangan bicara, jangan bunyi. Dari semuanya, ya. Tahan. Ini kuncinya. Karena kalau udah bicara, mulai. Pakai dong matanya. Siapa yang nggak pakai mata? Kalau nggak bicara, nggak keluar tuh kata-kata yang menyakiti. Kalau nggak bicara, nggak keluar kata-kata yang bisa jadi dosa, yang bisa memancing orang lain tambah marah. Diam. 3, doa. Apa doa? Apa doanya kalau lagi jengkel? Jawab. Jangan bikin saya jengkel. Kalau lagi marah apa doanya? Astagfirullahaladzim. Salah. Doanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pelan atau keras? Secukupnya. Karena yang paling penting doa didengar Allah, dikabulkan Allah. Kalau suami lagi bicara, ibu teh gimana gitu-gitu amat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Marah. Suami bisa nambah marah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena setan terus membisiki kita untuk berkata, berpikir, berbuat yang menambah masalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah gitu gimana? Pindah posisi. Berdiri, duduk. Duduk, berbaring. Artinya kita harus membuat perubahan suasana. Sehingga fokus kita. Begitu Bu, jengkel, jalan aja. Ada kursi, duduk. Alihkan pikiran kita sambil zikir. Ini sunnahnya begitu. Proporsional. Jangan sampai di pasar terus berbaring di pas. Jangan ya. Yang wajar saja. Tapi pindah posisi itu sambil zikir oleh Allah nanti hati ditenangkan. Memang yang kalau masih mendidih ambil wudhu, tapi rada jarang ini ya. Tapi wudhu ini bisa menenangkan sekali. Tenangkan dulu, enggak usah segera dibalas perkataan, ucapan, menjawab. Jangan, kalau sedang mendidihnya hati, perkataan kita tidak sedang mencari kebenaran, tapi sedang mencari kemenangan dengan sibuk melakukan pembenaran. Gak usah banyak ngejawab, diam aja dulu. Jawab dong, kok diam aja? Saya sedang merenungkan apa hikmah dan jawaban terbaik. Nah gitu, beres. Karena ada yang diam aja, jawab. Ada diam suruh jawab. Jawabannya begitu, ya saya sedang merenungkan apa yang salah pada diri saya dan bagaimana saya memperbaiki diri. Kalau ada orang marah, yang kita bantu adalah cooling down, percuma menjawab. Hanya seperti menyiramkan bensin ke api. Kalau ada orang sedang marah, tugas kita adalah meredakan amarahnya. Karena orang marah itu error. Akal sehatnya turun drastis. Pasangannya adalah al-ajalah minasyaiton. Tergesa-gesa itu dari setan. Maka yang kedua, al-anah. Al-anah itu adalah sifat tidak tergesa-gesa dalam bicara, dalam mengambil keputusan, dalam menjawab, dalam bersikap. Tahan dulu, jangan buru-buru. Ayo pergi yuk, ayo pergi aja. Bagaimana? Barang-barang udah dibawa, udah pergi. Duren udah dibawa, udah. Bolu buat orang tua, udah. Apa? Ya Allah Pak, si Dede ketinggalan. Anaknya. Jangan tergesa-gesa. Kalau ada WA yang enggak enak, tenang ya. Ingat, tergesa-gesa al-ajalah minasyaiton. Sifat tergesa-gesa, terburu-buru, kurang perhitungan, kurang pertimbangan, ini jebakan setan. Tenang saja ya. Halo. Tapi ini kata-katanya menusuk hati. Kenapa kata-kata itu melukai hati kita? Karena dibaca, ya kan. Kalau enggak dibaca. Zaman Om dulu waktu diuji. Zaman Om dulu waktu dihina rame-rame. Nasihatnya sederhana dari guru teh. Kata-kata itu menyakitkan karena didengar. Tayangan itu menyakitkan karena dilihat.
Kalau tidak dengar, tidak dilihat mah dunia baik-baik aja. Makanya kalau Bapak di kantor dimarah oleh atasan, gimana nih atasan? Jauhkan HP-nya sedikit. Misalnya. Lalu kira-kira 10 menit, bos, maaf, putus-putus, mohon diulangi. Nah, udah, sederhana sekali ya. Besok sudah keluar tuh surat keputusannya kan. Jangan ditiru ya. Gimana dong kalau ada orang yang ngomongnya nggak enak dan saya nggak bisa menghindar? Syukur. Kok syukur? Syukur bukan kita yang jadi dia. 2, jadikan semua ini penggugur dosa. Oh, ini Allah lagi ngegugurin dosa saya nih. Ibu teh gimana? Jadi istri di rumah nggak ada kerjaan sama sekali, duit habis, semua habis. Apaan sih? Oh ya Allah, ini saatnya saya digugurkan dosa. Terus. Nggak usah ngomong gitu, nanti diijabah lagi. Gimana kalau ada yang marah? Doakan. Na'udzubillahi minasyaitonir. Nah, ya jangan kalau buat bersama. Kalau a'udzubillah, aku berlindung. Kalau na'udzubillah, kami berlindung. Ya Allah, berikan kesabaran kepada suami saya ya Rob, lindungi. Gitu aja, ini ngomong kemana, nggak usah dimasukin hati, nggak ada kerjaan. Orang marah tuh kayak orang error, kayak orang ngorok aja, kayak orang ngigau. Jangan dimasukkan ke hati perkataan orang marah. Jangan. Masa dia menyebut saya seperti kesemek? Ibu kesemek bukan. Saya sakit hati Saya udah dandan setekar kebek. Udah saya dempulin wajah saya. Disebut kesemek. Tuh Bu, masa ibu tersinggung disebut kesemek? Ibu kesemek bukan? Terus tersinggungnya apa? Tenang aja, rileks aja. Kalau ada orang ngomong nggak enak, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Ustaz, tolong dibacakan surat At-Taubah ya, Ibadur Rahman, tentang Ibadur Rahman. Jadi tenang aja, zikir aja yang banyak. Kalau dimarah tuh lagi diuji oleh Allah, gugurnya dosa-dosa. Allah lagi ngingetin kita, gini nih rasanya. Kalau kita marahin orang, orang tuh sekarang hatinya, lukanya seperti yang kita rasakan. Makanya kalau ada orang yang marah ke kita, kita jangan marahin orang. Kita udah tahu nggak enaknya dimarah, benar? Lalu kita maafkan, kita doakan kebaikan, naik derajatnya. Ada? Pak Ibadur Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Tuh hamba yang dicintai Allah mah, orang ngomong apa kita ngomongnya yang membawa kebaikan. Ini teh penting hadirin. Kalau kita ingin hidup bahagia, ingin hidup ditolong Allah, ya ini amalannya. Jadi ambek-ambekan itu tidak menyelesaikan masalah. Berdebat kusir hanya nafsu, enggak ada. Pedagang, pembeli, debat. Ini bagus, enggak, tuh di sana lebih murah. Coba, kalau pembeli menang debat, apa yang terjadi? Enggak dijual. Sekarang pemenang debat
pedagang, apa yang terjadi? Pembeli nggak jadi beli. Suami istri bertengkar, ibu yang menang. Suami menang omongannya, ibu pengen dipulangin, benar? Sekarang ibu yang menang ngomongnya, suami nggak pulang-pulang, ya kan? Apa-apaan, janganlah, kita mah lebih rileks aja hidup ini ya. Setuju tidak? Apalagi yang sudah tua, jangan galau. Wah udah alas ya, nanti coplok gigi pas. Yang tadinya tegang jadi lucu, ya kan? Bu, ibu TK salon, perawatan, di Dempul, enggak ngepek. Itu mah cuman casing. Sini, hati yang lembut, hati yang penyayang, yang bisa menahan marah, yang bisa jadi pemaaf, itu yang memancar. Kenapa? Karena Allah suka, makanya memancar. Mual marah, sekarang ada di masjid. Ayo alasan teh. Jangan tergesa-gesa, ya. Tahan aja dulu sebentar, ya. Tahan. Mau nulis WA, boleh nulis? Itu nggak balas, tulis tapi jangan di send. Tumpahkan, mau dikira itu satu dem aja, ya. Udah tulis dah biarin. Nanti baca lagi, jelek benar perkataan, betul tidak? Hapus. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa mengambil hikmah, saya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih ya atas kesabaran dan masukannya. Oh, so sweet. Begitu. Jangan tergesa-gesa, selalu dipertimbangkan. Mau bicara, mikir dulu, apa niat saya? Benarkah perkataan ini? Apa nih dampaknya? 3 tuh, niat, isi, dampak. Ulangi. Apa nih niat saya? Benarkah yang saya katakan ini? Apa dampaknya dari yang saya lakukan ini? Kalau belum yakin niatnya baik, isinya benar, dampaknya manfaat, diam. Gak penting banyak bicara. Yang penting perkataan dan hati kita disukai Allah. Mulut ini tidak akan menyelesaikan masalah kecuali Allah yang menolong. Bicara kita gak bisa mengubah siapapun kecuali Allah yang mengubah. Makanya gak perlu bertengkar. Setuju? Rasakan bedanya. Kalau ibu bapak mengamalkan ini 5 tahun ke depan, wajahnya masih seperti sekarang. Ini hoyong, ketahuan pengen awet muda ya. Insya Allah kalau ada umur, catat judulnya, pertemuan yang akan datang, 9 amalan yang membuat, saya nggak mau nyebut awet muda, yang membuat jamaah kelihatan lebih muda dari usianya. Wah. Nenek masih pengen kelihatan lebih seperti bayi. Udah segitu.
Ada pertanyaan? Ya. Bismillah sambil sedekah. Ya. Ya Allah, wahai yang maha menatap, terimalah sedekah kami ini. Jadikan sedekah ini penghapus dosa, penolak bala, pembuka karunia. Karuniakan kepada kami ringan dan ikhlasnya bersedekah. Terimalah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salah satu ciri takwa adalah bersedekah ya. Ya, pertanyaannya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya biasanya ngikut kajian A di Istiqlal sama di Blok M. Di Jakarta ya, alhamdulillah. Izin bertanya, katanya salah satu yang Allah sukai itu pemuda yang taat. Ya, lebih disukai daripada yang tua taat. Tapi kenapa seseorang itu di pas mau menuju hijrah yang benar, menjadi pemuda yang taat, ujiannya malah lebih berat. Ujiannya lebih berat. Pekerjaannya dihilangkan, tabungannya dihabiskan, keluarganya dikenai tipu, sama sakitnya begitu parah. Ya, mau tahu kenapa? Pertanyaannya, Bagaimana caranya si pemuda itu agar hatinya lebih lurus ke jalan hijrah dan istiqomah di dalam ujian-ujian itu bakalan ada kebahagiaan yang Allah berikan. baik. Terima kasih. Jadi gini, kalau punya makanan kotor sekali, mau dibersihkan atau dimakan kotorannya? Dibersihkan. Waktu belum hijrah, banyak dosa. Istighfarnya kurang, sholatnya kurang bagus, sedekahnya sedikit, sekarang mau dibersihkan oleh Allah. Ma yusibu muslima, tidaklah seorang muslim menimpa kepada seorang muslim lelah, capek, ya, kesusahan, sakit, hingga tertusuk duri sekalipun kecuali Allah menggugurkan dosa-dosanya bagai gugurnya daun-daun. Jadi lagi dibersihkan dek. Nanti ada waktunya dikasih. Tidak ada yang dirugikan. Itu racun-racunnya dipindahkan oleh Allah. Mungkin pekerjaan itu bisa merusak iman. Mungkin tabungan itu membuat bersandar ke tabungan, tidak bersandar ke Allah. Ya kan? Mungkin kawan-kawannya menjauhi karena kawan itu yang bisa menjerumuskan. Kuncinya berbaik sangka. Allah sedang mempersiapkan saya mendapatkan yang lebih baik. Caranya gimana? Banyak istighfar. Berbaik sangka, banyak istighfar, perbaiki sholatnya. Ya, lihat saja, tidak akan dirugikan sama sekali. Kalau sakit maunya diobati atau langsung berangkat? Diobatin dulu, benar? Dibersihkan dulu. Tenanglah, Allah maha baik. Selama belum hijrah aja diuruskan oleh Allah, benar? Benar? Selama kita ngaco aja Allah memberikan karunia. Terus sekarang kita mau baik. Sedangkan banyak penghalang kita yang bisa merusak. Oleh Allah dibersihkan dulu. Kakek juga udah ngalamin. Tadi Om. Aki udah ngalamin. Dihina rame-rame. Dibully rame-rame. Dijauhin orang. Harta habis. Itu nikmat dari Allah. Kata guru, sing sabar ya Allah lagi ngambilin apa-apa yang bisa jadi sandaran di hati AA. Nanti Allah kasih lagi lebih baik, tapi sudah tidak ada rasanya. Dunia dikasih sekarang. Tapi ya gitu aja lah. Yang penting Allahnya, bukan dunia. Sing sabar ya. Ngalir saja. Berbaik sangka. Show must go on. Allah lihat tidak?
Allah tahu gak ada duit? Tahu. Allah tahu semua yang terjadi. Semua itu untuk membuat kita lebih baik. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Terakhir, ada lagi? Ibu satu, Bapak? Loh, kan barusan sudah nanya sebelahnya. Hah? Sebelahan beda. Ini Om, mau kemana? Dilihat dulu. Assalamualaikum Ibu enggak kan? warahmatullahi. Ibu kan tahun lalu udah ngacung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya bisa berhadapan dengan penggemarnya. Dari dulu udah tahunan saya itu. Oh. Selalu di depan TV. Selalu di depan TV. Iya. Maksudnya ada Ada Pak Kiai. siapa? Oh, ada saya. Oh ya. Makasih, Nah, itu. Pak. Nah itu. Yang saya tanyakan ya memang manusiawi, Pak. Saya seumur dengan Bapak. Dengan Bapak Pak Kiai. Bapak saya. Bapak tamat SMA tahun berapa? Seumur. Berarti Bapak lah tamat Bedanya SMA. 6 bulan, Pak. Oh. Pak Kiai Maret, saya Oktober. Nah itu. Udah nggak apa-apa, Ibu nggak usah ikut campur ya. Saya tadinya mau bilang Januari, tapi demi kebahagiaan Bapak ya udahlah. Lumayan mudaan dikit 2 bulan. Ya Pak, silakan. Pak. Ini Pak, masalah memang keluar dari tema, tapi ada unsur emosionalnya. Ya pertama pada umumnya sekarang itu, ya terutama ini masalah, mohon diterangkan masalah hadis tentang ulang tahun Pak. Kebenaran kan seumur dengan Hadis saya tentang paling ulang tahun. anti. Bapak Saya paling anti, terus terang paling anti terhadap ulang tahun Pak. Oh. Bapak Ini nggak usah ulang paling- tahun aja. Ini lingkungan, keluarga selalu anak terutama, anak yang pengaruh Bapak dari. makin nggak enak ya, diulang tahunin Nah, ya ini. nggak? Nah itu Tapi aja apa? tolonglah. Ya bisa dijelasin. dipahami lah Bu. Terima kasih Pak. Ya sama-sama ya Pak. Berarti Bapak mau 63 nanti Oktober. Ya iya nggak enak lah. Di Bolu 63 lilin bisa jebeng. Begini ya. Saya juga tidak tahu perayaan ulang tahun itu dari mana asal usulnya, niup lilin, karena tidak ada yang saya dapatkan ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat mengadakan perayaan ulang tahun. Tetapi kalau misalkan bapak teh sebentar lagi 63 tahun, kami mendoakan. Rasulullah juga 63 tahun, Pak. Itu yang bikin Bapak sebel ya. Enggak apa-apa. Kan? Sudah mengalami. Iya. Covid. Oh sama-sama waktu itu. Tapi Bapak mati suri. Kata beliau begitu. Ya Masya Allah. Jadi caranya nggak boleh marah. Kalau istri dan anak mau misalkan mengingatkan ulang tahun, mungkin pemahamannya berbeda, ya kan? Kalau semuanya jadi bahan jengkel, nah ya aki-aki teh beki gede ambek kan beki jelek. Udah 63 pas lagi ya nggak? Udah gitu ngambek nih. Tinggal sampaikan aja. Bapak tidak mau dirayakan, kalau mau doakan aja. Kalau mau jum traktir anak yatim atau saudara-saudara yang doa apa ya. Kalau bagusnya Bapak gimana nanti di usia 63 Oktober tanggal berapa Pak? Tanggal 20 Oktober. Nah, berarti sebentar lagi ya Pak. Bapak harus sering ke kuburan.
Ini serius. Udah beli belum pakaian terakhir, Pak? Belum, belilah ya. Makam udah. Usahakan saya setiap pekan juga kalau di Bandung datang ke calon makam itu ya. Iya beneran. Saya membayangkan kalau toh memang takdirnya saya meninggalnya mudah untuk dipindahkan ke makam di pesantren ya. Tapi kalau nanti saya meninggalnya di mana gitu nggak bisa dibawa ke Indonesia, nggak apa-apa, di mana aja lah ya. Tapi kalau dikuburnya di yang udah disiapkan ya saya senang karena dekat dengan santri ya. Saya baik-baik aja, insya Allah nanti di kuburan nggak akan keluar ya. Astagfirullah, astagfirullah. Ampun ya Allah, ampun ya Allah. Kemarin waktu saya menjelang 63 juga persiapan betul tuh Pak. Jangan-jangan ini sudah waktunya. Tapi enak Pak, ingat mati itu enak ya. Emang saya besok masih bisa tahajud enggak? Belum tentu kan, jadi pengen tahajud. Nanti di kubur saya nih lapang enggak? Pengen baca Quran ya. Kalau udah ingat alam barzah gitu, nanti saya sempit kubur, saya pengen lapang. Banyak sedekah, banyak ngajar. Jadi ingat mati itu enak, membuat kita semangat untuk berbekal pulang. Ini udah lewat nih saya 63-nya nih Pak, rada kendor dikit nih, bahaya nih. Malah sekarang jadi lihat para ulama yang sepuh-sepuh Pak, ada yang 84, ada yang 87. Bolehkah kita ingin panjang umur? Sebaik-baik manusia yang umurnya panjang dan penuh kebaikan. Ibu mau panjang umur? Nah, sekarang ngejawab. Ibu mau panjang umur atau mau segera? Mau panjang umur tidak? Mau berapa? 200? 100? Tuh. Ada mau tapi hoream pewot nah katanya. Gini ajalah, biarlah sebaik-baik waktu yang Allah tetapkan ya. Yang penting sisa umur ini bisa jadi bekal pulang. Yang penting pada waktu dicabut nyawa husnul khotimah. Yang penting kubur kita lapang seperti taman surga. Senang ya kan? Yang penting kalau bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Loh memang kenapa? Lah kan ada yang masuk surga tapi harus direndam dulu di neraka. Karena enggak cukup. Dosanya ada yang belum ketebus. Nah saya enggak mau itu. Saya pengen masuk surga. Kalau bisa tanpa hisab, ya dihisab itu berat. Ya matahari dekat, berat. Ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Udahlah dunia mah nggak usah terlalu biasa aja lah, nggak ada apa-apanya, ya kan? Benar? Apalagi wanita, Bu. Wanita tuh, saya mohon maaf bicara ini ya. Ada masa yang katanya menopause. Ada yang stres takut menopause karena tidak bisa punya anak lagi. Kayak enggak jadi wanita yang lengkap. Enggak usah begitu, enjoy saja. Menopause ya. Udah waktunya. Malah ibu bisa sholat enggak ada jedanya, betul tidak? Tapi gimana suami saya lelaki ya kan? Maksudnya dia gimana? Nanti kalau ibu wanita soleha, Allah yang ngatur suaminya. Jadi nggak banyak keinginan, misalkan yang bisa jadi pengertian, bisa jadi makin bijaksana. Bapak tahu tidak? Kalau wanita sudah masuk masa menopause, kata ilmunya itu lebih sensitif. Lebih mudah sedih, mudah tersinggung, ada aja. Ini ladang pahala buat para lelaki untuk lebih
bijaksana, lebih ngemong, lebih memaafkan. Semuanya udah dirancang Allah baik. Jangan takut tua ya Bu. Udah ya kan. Amin deh. Ibu ngerti artinya amin enggak? Ujuk amin wah ya udah terserah Ibu aja. Bismillah ya. Dua target kita al-hilm dan al-ana, mengendalikan amarah dan tidak tergesa-gesa. Jangan gerasa gurusu, berikan jeda sebentar, zikir, doa, minta tolong ke Allah, jangan tergesa-gesa mengambil sikap. Ya, ada yang sakit gigi, cabut. Ternyata yang nyabutnya tergesa-gesa. Bukan yang ini, kan terjadi. Ini ada kejadian bapak-bapak salah dicabut giginya karena tergesa-gesa, tidak tahu ilmunya. Masya Allah, astagfirullah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Duhai Allah yang maha baik, wahai Allah yang maha menyaksikan, yang maha dekat, yang maha tahu segala-galanya. Wahai Allah yang menakdirkan kami berkumpul di rumah-Mu ini. Wahai Allah yang maha tahu semua dosa dan maksiat. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami. Sebanyak apapun maksiat kami. Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang sengaja. Ampuni maksiat yang terang-terangan kami lakukan. Ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Ampuni berapa kali kami bertobat, tapi tetap kami melakukan dosa. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, kami mohon karuniakan kepada kami hati yang bersih, hati yang bertakwa. Jadikan hati ini benar-benar hati yang merasakan nikmat, selalu ingat padamu, berharap hanya berharap padamu, memohon hanya memohon padamu, menghibah hanya menghibah padamu. Jangan biarkan hati ini berharap kepada selain Engkau ya Allah. Ya Rabb, jadikan umur yang tersisa ini selalu nikmat ibadah. Doa-doa kami Engkau ijabah. Karuniakan khusyuknya sholat ya Allah. Nikmatnya bersama Al-Quran. Mudahkan kami memahami Quran dan mengamalkannya. Cukupi kami dengan rezeki yang halal, yang berkah, dan berikan ringan serta nikmatnya sedekah ya Allah. Jadikan kami ahli sedekah yang ikhlas dan istiqomah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Bahagiakan, muliakan. Jadikan sisa usianya istiqomah. Akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kubur orang tua kami. Jadikan ibu bapak kami ahli surga ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah yang Maha mendengar, karuniakan kepada kami keluarga sakinah, pendamping hidup yang menguatkan iman dan amal. Titipkan keturunan yang soleh, solehah, yang berakhlakul karimah, yang bisa menjadi jalan kemuliaan dunia akhirat. Ya Rabb, berikan pendamping terbaik bagi yang menantikannya, berikan keturunan bagi yang mendambakannya, cukupi yang sedang kekurangan ya Allah, sembuhkan jamaah yang sedang sakit, bayarkan yang sedang dililit hutang, beri jalan keluar bagi yang dihimpit masalah. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Jadikan sisa usia kami istiqomah, jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Ya Rabb, tolonglah saudara kami di Palestina ya Karim. Engkau menyaksikan segala-galanya. Kuatkan imannya, tentramkan hatinya, teguhkan perjuangannya. Gantikan segala kehilangan dengan yang lebih baik. Bebaskan dari penjajahan kaum zalimin. Jadikan menjadi orang yang Engkau muliakan dunia wal akhirat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, Allah pasti sedang melihat kita walaupun kita tidak lihat. Malaikat pasti banyak di sini walaupun kita tidak melihatnya. Insya Allah yang kita dudukin ini nanti bersaksi di akhirat. Insya Allah semua capek, ongkos akan diganti oleh Allah dengan sempurna. Ibu bapak terima kasih, saya mohon maaf. Doakan tanggal 13 berangkat umroh nih. Mau sama-sama ikut? Ya Allah, undanglah ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.